Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi bersama saya, Sipa Rasmiati, sebagai pembimbing dari literasi SDN Duku 2 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan Juli ini, saya telah mereview artikel dari majalah Nalar yang berjudul Krisis Etika dan Solusinya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, identitas dari artikel yang saya review yaitu yang pertama mengenai judulnya, yaitu yang tadi Krisis Etika dan Solusinya, dengan penulisnya yaitu Asep Kurniawan SPDJR, dari sumbernya yaitu majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1 2026, dengan metode reviewnya yaitu metode deskriptif kritis. Nah, metode ini itu digunakan untuk menjelaskan isi artikel sekaligus memberikan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan isi artikel. Nah, yang pertama itu saya di sini telah meringkas isi artikelnya, yaitu artikel ini membahas mengenai menurunnya etika di kalangan pelajar. Penulis memulai dengan contoh kasus siswa yang berperilaku tidak sopan kepada guru. Menurut penulis, masalah tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan tanda bahwa pendidikan karakter sedang menghadapi tantangan. Nah, kemudian artikel ini juga menjelaskan beberapa penyebab krisis etika, yaitu yang pertama karena pengaruh media sosial dan teknologi, yang kedua karena kurangnya pendidikan karakter di keluarga, yang ketiga pengaruh lingkungan pergaulan, yang keempat, pendidikan karakter di sekolah yang belum berjalan maksimal, serta yang kelima, berkembangnya sikap materialistis dan juga hedonis. Nah, sebagai solusinya, di sini penulis mengusulkan agar orang tua bisa lebih aktif lagi untuk mendidik anak di rumah dengan penggunaan gawai yang diawasi, serta masyarakat juga ikut membangun lingkungan yang baik. Sekolah memperkuat pendidikan karakter dan pemerintah membuat kebijakan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Nah, dari artikel ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, artikel ini mengangkat isu yang sangat penting dan masih sering terjadi di dunia pendidikan. Yang kedua, penyebab krisis etika dijelaskan secara runtut sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan melibatkan banyak pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Serta penulis juga menggunakan beberapa referensi sehingga pembahasannya dapat lebih meyakinkan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu dari artikel ini lebih banyak membahas perilaku negatif siswa, tetapi belum membahas tekanan atau tantangan yang dihadapi remaja saat ini, seperti pengaruh kesehatan mental, lingkungan digital, maupun kondisi sosial. Yang kedua, penulis cenderung menyalahkan media sosial sebagai penyebab utamanya. Padahal media sosial itu hanyalah alat. Cara penggunaan dan pendampingan dari orang dewasa juga sangat menentukan. Lalu selanjutnya, solusi yang diberikan masih bersifat umum, misalnya memperkuat pendidikan karakter, tetapi belum dijelaskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah itu seperti apa. Serta yang terakhir itu, artikel belum memberikan contoh keberhasilan sekolah atau keluarga yang telah menerapkan pendidikan karakter secara efektif, sehingga pembaca kurang mendapatkan gambaran praktiknya. Nah, pada artikel ini saya juga telah menganalisis, yaitu artikel ini berhasil mengingatkan pembaca bahwa pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Nah, di sini penulis juga benar ketika menegaskan bahwa pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, tetapi ya pembahasan itu ternyata kurang seimbang karena lebih menyoroti kesalahan siswa. Padahal perilaku anak ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pola asuh, lingkungan sekolah, tekanan pergaulan, hingga perkembangan teknologi. Nah, selain itu, pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui nasihat atau aturan saja,
tetapi juga melalui keteladanan guru, orang tua, budaya sekolah yang positif, dan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil, artikel yang berjudul Krisis Etika dan Solusinya memberikan pesan penting tentang perlunya membangun kembali karakter peserta didik di tengah perkembangan zaman. Isi artikel ini relevan dengan kondisi pendidikan saat ini dan mampu mengajak pembaca untuk peduli terhadap pembentukan etika. Nah, meskipun demikian, artikel ini akan lebih kuat lagi apabila membahas penyebab krisis etika secara lebih menyeluruh dan memberikan contoh solusi yang lebih nyata gitu ya, serta mudah diterapkan. Secara keseluruhan, artikel ini layak dibaca karena mampu menjadi bahan refleksi bagi guru, orang tua, maupun siswa tentang pentingnya pendidikan karakter di era digital. Nah, mungkin seperti itu hasil dari review yang telah saya buat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.